ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dan berkurbanlah sesuai dengan kemampuan kalian, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hewan kurbannya, bukan dari kulitnya, bukan dari dagingnya, dan juga bukan dari darahnya, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai darah kita kepada Allah, tidak akan sampai sembelihan kita kepada Allah, melainkan hanya ketakwaan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari materi, bukan dilihat dari jasad, bukan dilihat dari apapun yang terlihat oleh mata, tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang terhitung di dalam hati, yang ada di dalam hati, dari keimanan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui, harus berilmu tentang hakikat berkurban. Kata kurban dari bahasa Arab qarraba, yuqarribu qurbanan. Kurban itu adalah bukan hewan ternak itu, tapi kurban yang dimaksud adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna kurban adalah artinya dekat. Qarraba yuqarribu qurbanan, bermakna
taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni dalam konteks ibadah, kurban adalah mendekatkan diri kepada zat yang kita ibadahi dengan sesuatu yang diinginkan, yang dimaui, yang disyariatkan oleh zat yang diibadahi, yakni Allah Azza wa Jal. Bagaimana kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah? Kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal dari apa yang diturunkan oleh Allah melalui nabinya. Maka kita berkurban mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti orang banyak, bukan mengikuti syariat-syariat yang lainnya, tapi mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita beribadah, yakni berkurban dalam konteks ibadah, ibadah lahir dan batin, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka perbuatan tersebut, praktek tersebut dalam berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, semuanya adalah bentuk berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja menyembelih hewan ternak adalah disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an dan juga melalui nabinya alaihi salatu wassalam, karena ibadah penyembelihan binatang ternak adalah merupakan ibadah yang sempurna, ibadah yang menyeluruh, yang menggambarkan semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih istimewa lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari raya, sebagai hari makan dan minum, sebagai hari bahagia, sebagai hari bersenang-senang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sempurna. Perhatikan kalau lihat bagaimana kronologis ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari tanggal 9 kita berpuasa untuk Allah, puasa Arafah. Kemudian di pagi harinya kita melakukan salat Id. Kemudian setelah itu kita berkurban, kurban dengan harta, mengubankan harta dan jiwa. Tentunya kita dengan harta yang halal, kita persembahkan untuk Allah dengan harta yang halal, bukan dengan harta yang haram, bukan dengan hasil korupsi, bukan hasil judi, bukan dari cara riba dan lain sebagainya. Mempersembahkan untuk Allah, membeli hewan kurban dari harta yang halal, ibadah harta untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilakukan juga di bulan haji, sehingga kalau kita melihat dari rukun iman, terkumpul semua ibadah kurban di hari raya ini. Diawali dengan puasa, diawali dengan salat, dipersembahkan dengan harta dalam rangka membersihkan harta kita dengan zakat. Lalu setelah itu diawali atau kita melakukannya di bulan haji dan bersamaan dengan orang-orang melakukan ibadah haji. Kemudian dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka juga merealisasikan tauhid, syahadat la ilaha illallah. Perhatikan ibadah yang sempurna yang terkumpul praktek-praktek rukun Islam di dalamnya. Makanya Allah jadikan hari raya ibadah yang istimewa, ibadah bahagia, ibadah makan dan minum hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kurban untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj,
al-buduna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallaha alaihi fadhkuru ismallaha alaiha as-sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu qani'al wal mu'tar wa at'imu qani'a wal mu'tar kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. Binatang ternak yang kami telah menjadikannya untuk kalian, yang dijadikan sebagai syiar Allah. Jadi tatkala kita menyembelih hewan kurban ditampakkan oleh manusia, ini adalah merupakan syiar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyiarlah dengan takbir dan hewan kurban, karena ini adalah bagian syiar-syiar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian ada kebaikan, maka sebutlah Allah atasnya, sebutlah nama Allah atasnya ketika menyembelih hewan kurban. Ketika hewan tersebut telah berbaring di atas lambungnya, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan kepada orang-orang yang tidak meminta-minta dan juga orang-orang yang meminta-minta. Bagi orang-orang yang taat dan orang-orang yang meminta-minta, berikan kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan. Demikianlah telah kami jadikan untuk menundukkan binatang ternak itu untuk kalian agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Jadi berkurban adalah bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan, bagian daripada hakikat kita berkurban, hakikat kita beribadah untuk berkurban. Kurban ini hewan ternak, bahkan mungkin diri kita, segala fasilitas yang kita miliki adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya memanfaatkan fasilitas apa yang telah diberikan oleh Allah. Kambing atau hewan ternak yang lainnya yang kita beli dari harta kita. Harta kita milik siapa? Milik Allah Azza wa Jal. Siapa yang memberikan kepada kita rizki? Allah Azza wa Jal. Maka kita berkurban mempersembahkan milik Allah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dan harta yang dimilikinya, segala perbendaharaan yang dimilikinya, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berkurban, pada hakikatnya kita mempersembahkan milik Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, ketika menyembelih hewan ternak, kita disyariatkan untuk berdoa, Bismillahi Allahumma inna hadha minka walaka, Bismillahi Allahu akbar. Itu yang disyariatkan ketika berdoa saat menyembelih hewan kurban. Ya Allah, sesungguhnya ini milikmu, sesungguhnya ini datang darimu, maka aku persembahkan untukmu. Menunjukkan bahwa yang kita persembahkan itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengajarkan kepada kita berkurban untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah begitu sangat murkanya bila ada kurban dipersembahkan untuk selain Allah. Karena banyak pada zaman sekarang ini mereka berkurban, mengambil hewan ternak, hewan kambing atau kerbau atau sapi, mereka menyembelihnya di pinggir sungai dengan mempersembahkan kepada penghuni sungai, atau menyembelihnya di bawah pohon besar yang mereka sebut dengan keramat, pohon keramat. Mereka sembelihnya di bawah pohon keramat, atau mungkin di sebuah telaga. Mereka mengambil hewan ternak lalu disembelihnya di pinggir telaga, atau mungkin di pinggir sawah. Mereka menyembelihnya di pinggir sawah,
dengan bermaksud menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan ketika mempersembahkan kepada selain Allah, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari rizki, dari makanan, dari apapun yang mereka inginkan. Padahal semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat murka, dan jangan salahkan siapa-siapa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, karena manusia telah mempersembahkan milik Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada jalan tauhid, pada siratal mustaqim, dan memberikan kepada kita hidayah itu taufik, agar senantiasa kita dibantu untuk senantiasa beribadah dan berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa hidup kita juga dibarokahi dan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan kita pada setiap harinya tidak lain kita hanya untuk mencari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.